Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatu 'abdi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya min ba'di. Amma ba'du. Saudaraku sebangsa dan setanah air, melanjutkan kajian yang telah lalu. Baiklah, saya teruskan kajian malam ini, bahwa kalau saat ini Allah sedang memberlakukan salah satu sifat ad-dar, yaitu yang maha pemberi bahaya, maka salah satunya Allah juga memiliki sifat al-muntakim, ya Allah, yaitu Allah menuntut balas dengan menurunkan siksa akibat ulah perbuatan manusia. Hal ini terjadi dalam sejarah pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Di saat itu 1 tahun terjadi 5 kali bencana, terjadi 5 kali macam musibah. Yang pertama terjadi banjir bandang selama seminggu, Sabtu sampai Sabtu hujan terus menerus sampai meluluh lantahkan semua yang ada. Setelah itu muncul juga satu musibah ketika bencana sudah, banjir bandang sudah selesai, dengan mereka kaumnya Nabi Musa memohon dengan meminta pada Nabi Musa, "Ya Musa, ud'ullaha lana rabbak yakshif 'anna hadzal matar nu'min bika wa nursil ma'aka bani Israil." Wahai Nabi Musa, mohonlah kepada Tuhanmu agar Tuhanmu menghilangkan dan memberhentikan hujan ini, maka kami akan beriman kepada Tuhanmu. Kemudian Nabi Musa pun berdoa, yang pada akhirnya hujan pun reda, hilang, dan banjirnya pun hilang. Namun demikian, ini yang perlu kita ambil hikmahnya, hadirin, bahwa setiap musibah ada hikmah. Buktinya adalah ketika itu banjir bandang sudah selesai, wa ambatallahu lahum tilka sanata syai'an la yumbithu qabla dzalik, bahwa Allah menumbuhkan apa yang ada di muka bumi itu, tanaman, pohonan, dedaunan maupun rumput yang belum pernah ada, minal kala'i wa zar'i wa samar. Jadi ada rumput yang belum pernah ada saat itu ada, buah-buah yang belum sebelumnya ada saat itu ada. Itu hikmah. Akhirnya tanah itu menjadi subur makmur. Namun demikian, nikmat yang Allah berikan kepada kaumnya Nabi Musa tidak membawa mereka beriman kepada Allah. Malah berkata, maka hadzal ma ila nikmatan alaina. Tidaklah air yang kemarin menimpa itu ternyata justru hanya menjadi nikmat bagi kami. Falam yu'minu wa aqamu syahrun. Mereka pun tidak beriman. Mereka pun menikmati buah-buahan yang telah disuburkan oleh Allah SWT, tetapi tidak beriman. Maka Allah turunkan itu yang sifatnya al-muntaqimu, menuntut balasan dengan menyiksa setelah akibat dari mereka tidak beriman kepada Allah. Allah manfaatkan dan Allah gunakan sifatnya al-muntaqimu, yaitu menyiksa mereka. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Musa setelah melihat menyaksikan kaumnya begitu? Faba'asallahu alaihimul jarad. Allah ngutus pada mereka al-jarad, belalang. Jadi kalau di Jawa Timur pernah ada belalang berada di tengah-tengah masyarakat dulu pada zaman Nabi Musa, lebih parah dan lebih dahsyat lagi. Fa'akala amata zar'ihim wa thimarihim wa warqa syajar. Dengan sedemikian rupa pohon-pohonan, tanaman, buah-buahan yang begitu hebat,
Allah utus belalang dari segala penjuru, dari arah timur maupun arah barat. Yang itu belalang ternyata diuji oleh Allah, punya rasa lapar terus menerus, tidak ada rasa kenyang. Akhirnya semua tanaman, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dimakan habis oleh belalang. Bahkan sampai daunnya pun, sampai pohonnya pun dimakan habis. Itu pun setelah tidak ada sesuatu sama sekali dimanfaatkan oleh kaumnya Nabi Musa. Belalang pun belum merasa kenyang. Maka belalang masuk merangsek kepada perkampungan, tembok, rumah, pintu, jendela, bahkan sampai atap dimakan habis oleh belalang. Memiliki kekuatan gigi yang begitu tajam sehingga mampu bahkan bisa menggigit paku yang menempel di pintu rumah mereka masing-masing. Hadirin rahimakumullah. Wa akala masa mirol hadid alati fil abwab. Jadi belalang pun sampai memakan paku-paku yang berada di pintu-pintu mereka, rumah mereka. Dan seterusnya, maka sampai rumah pun tidak ada atapnya, tidak ada pintunya, dan tidak ada jendela, dimakan habis oleh belalang. Di dalam satu hadis diriwayatkan, maktubun ala sodri kulli jarodatin juntum wahil a'udun. Tertulis di dada masing-masing belalang itu, juntum wahil a'udun, yaitu bala tentaranya Allah yang Maha Agung. Hadirin, kalau boleh saya sampaikan, yang dimaksud juntum wah di sini adalah Allah mengutus belalang itu sebagai bala tentara Allah yang begitu kuat sehingga mampu menghancurkan apa yang ada pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Melihat yang demikian, mereka pun datang kepada Nabi Musa. Ya Musa, ud'ullaha lana rabbak, la in kasyafta anna hadzal rijza lanu'minanna lak. Ya Musa, wahai Musa, berdoalah kepada Tuhanmu. La in kasyafta anna hadzal rijza. Jika engkau mampu menghilangkan ini satu penyakit, satu kekuatan yang menimpa kami, lanu'minanna lak, maka pasti sungguh kami akan beriman kepadamu. Wa a'tahu ahtammu, mereka pun menyampaikan janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Fada'a Musa rabbah fakasyafa anhu adzabal jarad ba'dama aqama alaihi sab'ata ayyam. Dan ini terjadi seminggu pula, dari 1 sampai 1. Hadirin rahimakumullah. Untuk memenuhi permintaan orang-orang kaumnya Nabi Musa itu, kharaja Musa ilal fardha fa asyara bi asaw nahwal masyriqi wal maghrib. Nabi Musa keluar ke tempat yang lapang. Fa asyara bi asaw nahwal masyriqi wal maghrib. Nabi Musa mengacungkan tongkatnya ke arah timur dan ke arah barat. Faraja al-jaradu min haitsu ja'a, maka itu semua belalang kembali ke tempatnya masing-masing, hilang dari hadapan Nabi Musa alaihissalam. Maka qad baqa min sur'in, pada akhirnya mereka pun merasakan ketenangan setelah mendapatkan doa Nabi Musa alaihissalam. Namun demikian, ini hadirin, ini salah satu contoh Allah menurunkan siksa kepada hambanya akibat ulah hambanya yang menentang terhadap perintah Allah dan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dikasih nikmat tetap tidak bersyukur, malah semakin berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, mari di antara kita barangkali ada yang sedang kesusahan, kelaparan, kesedihan, kesulitan. Yang banyak orang mengalami PHK, dirumahkan, tidak ada pekerjaan. Yang pengusaha pun sulit membayar karyawannya. Yakinlah bahwa kalau hari ini kita semua merasakan kesulitan, yakinlah bahwa setelah ini Allah akan turunkan rahmat, taufik, hidayah kepada kita. Oleh karena itu, mari kita tutup dengan doa Asmaul Husna, karena ini merupakan terkait dengan musibah yang kita hadapi. Mudah-mudahan dengan doa Asmaul Husna segera Allah hilangkan musibah ini dari
negara kita, Republik Indonesia. Untuk kisah selanjutnya bisa kita teruskan di lain kesempatan. Ya Allah, bi asma'ikal husna, Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaimin Aziz Jabbar Mutakabbir, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahhar Wahhab Al-Fatah Al-Maqabir, Al-Basitul Khabidur Rafi'ul Mu'izzul Mudhil Sami'ul Bashir, Al-Hakamul Adlul Latiful Khabir, Al-Halimul Awimul Ghafurul Syakurul Kabirul Habib Muqitul Hasibul Jalil, Al-Karimul Raqibul Mujibul Wasi' Al-Hakimul Wadudul Majidul Ba'idul Syahid, Al-Haqqul Wakilul Qawiyul Madinul Waliyul Hamid, Al-Muhsil Mubti'ul Mu'idul Muhyil Mumid, Al-Hayyul Qayyumul Wajidul Majidul Wahidul Adul Somad, Al-Qadirul Mutadirul Muqaddirul Akhul Awalul Akhir, Al-Zahirul Batinul Walil Muta'al Barut Tawwabun Taqimur Afum Malikum Ghidul Jalalul Ikram, Al-Muqsitul Jamil Ghaniyul Mumil Mani'ud Darun Nafi'an Nurul Hadil Badul Baqil Warul Rasyidis Sabur. Yassir umurana ya Allah, yassir umurana ya Allah, yassir umurana ya Allah, wa aslih uladana ya Allah, wa kshif 'anna bala wal waba wal fahsya wal amrad wal qahta wa syada'ida wal mahan wa ma la yakshifu ghairu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin, baru ada 2 kisah yang terangkat di dalam sejarah Al-Quran, bahwa ketika Allah menurunkan satu siksanya sebagai balasan atas perbuatan hambanya. Maka untuk selanjutnya saya sampaikan di lain waktu dan kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.